Pak Parsudi. Selamat pagi Pak Adi. Kemarin Pak Parsudi konfirmasi lewat WA untuk bertemu dengan saya. Kira-kira apa ya yang ingin Pak Parsudi bicarakan? Begini Pak Adi, menurut pengamatan saya, selama ini anak-anak di sekolah kami itu mengalami penurunan, Pak. Kurang antusias dalam menjalankan kegiatan di bulan suci Waisak. Kira-kira seperti itu Pak, seperti misal kebaktian di wihara, terus baca parita suci, baca ayat suci Dhammapada, juga melakukan puja. Oh, jadi Pak Parsudi mau bercerita ini tentang kurangnya antusias siswa gitu ya Pak ya, terutama di bulan suci Waisak ini ya? Ya, kurang antusiasnya siswa dalam kaitannya menjalankan kegiatan-kegiatan di bulan suci Waisak. Seperti itu. Oke, tadi Pak Parsudi berarti cerita kalau murid ini kurang antusias dalam kegiatan bulan suci Waisak, termasuk melakukan puja bakti, baca parita suci. Menurut Pak Parsudi, penurunan siswa tersebut apa sih penyebabnya Pak? Begini Pak Adi, menurut pengamatan saya yang saya lakukan banyak hal Pak terkait dengan penurunan kegiatan atau pembiasaan siswa, karena banyak kemungkinan bisa disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah sering bermain HP kalau di rumah, apalagi sering bermain game, tidak belajar, dan pengawasan dari orang tua yang terutama sebagai orang tua yang mungkin kurang perhatian, dalam artian karena kebetulan di sini rata-rata masyarakatnya sebagai petani, jadi mungkin pagi pergi ke ladang, siang mungkin belum di rumah sampai sore. Itu anak-anak kurang pengawasan, seperti itu Pak Adi. Itu yang mungkin menyebabkan kebiasaan yang masih dibawa ke sekolah, seperti itu. Oh, benar Pak, situasi sekarang itu memang berdampak pada kegiatan anak-anak, termasuk dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain karena dampak bermain HP ini, ada tidak Pak faktor lainnya? Faktor-faktor yang lain seperti kadang-kadang bentuk pengawasan orang tua juga Pak. Terus mungkin bermain sampai lupa waktu, itu juga membawa dampak yang kurang baik. Terus berkumpul dengan teman-temannya yang mungkin sekarang ini kan di era globalisasi kan mungkin suka mengakses hal-hal yang mungkin membuat dia itu senang bermain di situ, jadi lupa akan tugas-tugas yang ada di sekolah yang diberikan oleh gurunya masing-masing, seperti itu Pak. Oke, sekarang yang diinginkan Pak Parsudi itu seperti apa? Maksudnya yang diinginkan Pak Parsudi mengenai kegiatan dalam bulan suci Waisak ini, maunya seperti apa? Baik Pak Adi, saya mengharapkan siswa ini mampu atau rajin, selalu antusias dalam menjalankan kegiatan di bulan suci Waisak, terutama menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Ini tentu kita perlu memicu semangat pada anak-anak supaya benar-benar menjalankan kegiatan itu, misalnya seperti sembahyang atau puja bakti kalau di agama Buddha itu, terus ada wacana Pali juga, mungkin di agama lain bisa baca Al-Quran dan lain-lain, itu sama seperti itu, sepadan dengan agama yang lain. Di sini juga di agama Buddhis juga mengajarkan baca parita suci, baca ayat-ayat suci Dhammapada, juga melakukan puja dan melakukan mindfulness Pak. Itu yang paling terakhir biasanya kita melakukan mindfulness, tujuannya adalah untuk merefleksi diri kita masing-masing, seperti itu.
Harapan saya seperti itu. Ya. Untuk ini gambaran program ada tidak untuk Pak Parsudi bisa lakukan agar siswa lebih antusias lagi dalam kegiatan Waisak ini? Tentu dalam program-program yang bersifat religius, Pak, tentu kita perlu suatu upaya atau langkah-langkah nyata dalam membimbing siswa agar nanti ke depan siswa ini bukan lagi kita bisa melakukan, tapi kita bisa memicu anak-anak itu supaya ini menjadikan suatu pembiasaan, Pak, pembiasaan di sekolah bahwasanya anak ini terbiasa dengan sendirinya. Dan tentu langkah-langkah yang akan saya tempuh adalah mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat juga dan juga kepala sekolah untuk memberikan dukungan kepada saya untuk melakukan program-program tersebut. Kira-kira seperti itu. Untuk memaksimalkan program-program tersebut, apa yang mungkin bisa dilakukan, Pak? Kita melibatkan beberapa stakeholder, Mas, dalam artian kita ini kan kalau bisa menjalin kolaborasi yang mungkin selama ini kita pelajari dalam CGP bisa kita terapkan bersama, yaitu menggerakkan komunitas praktisi juga bisa dilakukan, kolaborasi dengan teman sejawat baik itu yang mungkin beda agama, ikut juga membantu mendorong anak-anak untuk melakukan kegiatan tersebut. Walaupun kita di sini moderasi beragama itu sangat dijunjung tinggi, artinya kita saling membantu walaupun kita berbeda agama tapi saling membantu anak-anak yang beragama satu dengan yang agama yang lain ini terjalin hubungan yang baik, dan mungkin juga bisa berkolaborasi dengan komite juga dan wali murid juga untuk mensukseskan program pembelajaran ini, Pak. Jadi dengan dukungan dari semua warga sekolah, dari wali murid dan lain sebagainya itu harapannya dapat berjalan dengan lancar ya, Pak? Ya, harapannya seperti itu, Pak. Oh, ya. Kegiatan tersebut sebenarnya dilaksanakan untuk kelas berapa saja sih, Pak? Kalau di sini mungkin 1 sampai kelas 6, karena kebetulan murid kami hanya sedikit, Pak Adi, kurang lebih 65-an. Mungkin kalau di tempatnya Pak Adi mungkin 1 kelas. Ya, di tempat Pak Adi mungkin 1 kelas, tapi di sini hanya 1 SD itu, Pak, sekitar 65-an siswa. Karena kemarin kebetulan untuk kelas 1 itu hanya 5 siswa. Jadi kita bisa memanage semua karena kegiatan ini di sekolah kan memiliki beberapa agama. Salah satu contohnya adalah Buddhis dan Muslim. Nah, ini saya perkirakan 50% Pak Adi. Jadi bisa kita lakukan 1 minggu sekali, misalnya 30 siswa itu untuk melakukan kegiatan sembahyang atau puja bakti. Mungkin juga harinya perlu kita kita tentukan. Biasanya kalau pembiasaan di sini yang saya lakukan di hari Rabu pada mungkin jam pulang ya, sebelum pulang itu biasanya. Berarti, intinya yang melakukan kegiatan tersebut berarti semua kelas ya, Pak? Berarti ikut partisipasi semua gitu. Ya, semua kelas. Oke, apa dalam kegiatannya nanti ada tadi Pak Parsudi bilang di sana ada membaca seperti ayat-ayat suci dan lain sebagainya itu, apakah nanti di sana ada bukunya atau kitabnya? Ya, tentu sarana dan prasarana penunjang sudah kami persiapkan, Pak Adi. Di sana kebetulan di SD saya ada 2 tempat ibadah, yang satu adalah musola, yang satu cetia. Cetia ini adalah bagian anak kecil dari wihara. Ya, kalau kecil itu namanya cetia. Kalau wihara itu sudah kapasitasnya besar dan menampung banyak umat. Kalau hanya sekedar kecil itu namanya cetia, dibuat sembahyang untuk umat Buddha. Nah, itu di sana juga tempat ibadah sudah ada sarana dan prasarana penunjang. 1, kedua yaitu tentunya modul pembelajaran yang berbasis agama
itu seperti kitab suci, paritas suci di sana juga ada, Dhammapada juga ada. Jadi sebagai tuntunan itu untuk apa ya, intinya untuk pembelajaran itu sudah kami lengkapi Pak Adi, seperti itu. Hanya tinggal pelaksanaannya saja yang mungkin masih saya itu sudah luar biasa Pak Marsudi. Ya. Jadi nanti di dalamnya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu. Ya, seperti itu Pak Adi. Kurang lebih. Kapan ini Pak Adi mulai mengaplikasikan kegiatan tersebut? Ya, mungkin karena ini sudah berjalan Pak Adi, ya yang akan saya aplikasikan nanti di bulan Waisak. Nah, kebetulan bulan Waisak itu kan identik dengan bulan Mei, Pak. Nah, identik dengan bulan Mei, jadi setiap bulan Mei itu adalah bulan suci Waisak. Seperti apa yang dilakukan oleh umat-umat yang lain, kami juga seperti umat Muslim itu di bulan Ramadan, kami juga punya kegiatan program-program di bulan Waisak ini. 1 bulan sepekan penghayatan Dhamma itu namanya Atasila Pak. Kalau menjenengan mungkin di bulan puasa. Nah, seperti itu, sama. Kita juga menjalankan puasa, cuman berbeda nama atau sebutan, tapi memang tujuannya sama ya, praktiknya juga sama, seperti itu. Mungkin berbeda. Setelah anak-anak mulai menjalankan aktivitas tersebut, ada tidak Pak bentuk evaluasinya? Tentunya ada Pak Adi. Evaluasi dan tindak lanjut dari kami berdasarkan kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman saya yang sudah berjalan selama ini. Jadi pertama siswa kurang antusias, terus kedua siswa terkesan tidak mempunyai pembiasaan yang positif. Jadi evaluasi kita bagaimana kita ke depan itu bekerja sama, berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga rekan sejawat untuk mencari solusi bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala tersebut. Tapi maksudnya ini yang mengevaluasi itu siapa saja Pak? Yang mengevaluasi tentunya semua guru Pak di masing-masing kelas. Jadi kegiatan ini kan sifatnya keagamaan, cuman di sini tentu kita menghormati untuk guru-guru yang lain. Mungkin guru-guru yang lain di sini dalam kapasitasnya adalah sebagai wali kelas yang mengarahkan supaya anak-anak itu menjalankan kegiatan. Bukan berarti guru wali kelas ini ikut dalam kegiatan, bukan, tapi hanya mengarahkan kerjasamanya, kolaborasinya untuk selalu memberikan bimbingan kepada anak bahwasanya ilmu keagamaan itu sangat penting. Gitu, Pak. Berarti ini yang mengevaluasi adalah guru-guru kelasnya masing-masing gitu ya Pak ya? Nah, guru kelasnya masing-masing. Komitmen apa nih sekarang yang Pak Marsudi butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Tentunya yang pertama adalah dukungan dari semua warga sekolah, Bapak Komite, juga Bapak Kepala Sekolah, juga rekan sejawat dalam mendukung kegiatan ini supaya berjalan dengan baik, nyaman, dan harmonis, Pak. Seperti itu. Harapan saya seperti itu. Oke, benar sekali Pak. Jadi dukungan-dukungan dari semua warga sekolah itu memang sangat dibutuhkan, terutama dukungan dari kepala sekolah. Oke, untuk dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru, bentuknya seperti apa Pak Marsudi? Kalau dari kepala sekolah itu dukungannya itu berupa pemberian fasilitas, Pak. Fasilitas secara penuh terhadap guru-guru yang mau menjalankan kegiatan yang positif ini. Jadi juga dari rekan-rekan sejawat juga memberikan dukungan kepada saya untuk menjalankan kegiatan ini agar berjalan dengan baik. Tentunya di sini juga perlu kolaborasi dengan siswa juga, Pak, karena memang kegiatan ini kan berfokus pada siswa. Namun di sini Pak Kepala Sekolah juga memberikan kontribusi yang terbaik buat kita di sini. Oke, benar sekali Pak Marsudi. Semoga rencana yang Pak Marsudi sudah planning tersebut bisa berjalan dengan lancar ya Pak.
dan Ya, sesuai amin. dengan Pak Parsudi. Ya, terima kasih Pak Adi. Kebetulan saya ada waktu luang, jadi bisa menemani ngobrol Pak Parsudi. Ini sepertinya sudah atau masih ada yang lain yang mau disampaikan? Saya kira cukup Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertama bisa menjadi motivasi diri saya untuk tetap belajar dan terus belajar Pak Adi. Mudah-mudahan juga teman-teman di sini Pak Adi itu bisa membantu memberikan dorongan serta motivasi kepada saya agar pembelajaran ini benar-benar terwujud seperti itu Pak Adi. Oke. Selamat Pak Parsudi, semangat. Pak Parsudi mungkin sudah dapat solusinya, kita Pak Parsudi mengaplikasikannya. Selamat untuk Pak Parsudi, semangat. Terima kasih Pak Adi, terima kasih sama-sama. Sampai jumpa Pak Parsudi. Ya, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Kebetulan ini kalau Pak Adi ada waktu, mari kita keluar Pak untuk sama-sama ngopi. Mungkin Pak Adi juga kelihatannya sudah sangat lelah. Oke Pak, mari kita ngopi bersama. Oke, terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama.